Halo, jumpa lagi dengan Saham Stock Analytics. Bersama saya Usman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman sekalian, baik-baik semua ya. Hari ini saya mengangkat sebuah isu tentang BI rate ya. Di Bank Indonesia akan mengumumkan kebijakan suku bunga BI rate pada siang nanti. Menurut saya, ada ekspektasi BI rate tetap di angka 5,25% dan dengan demikian tekanan terhadap saham perbankan cenderung akan berlanjut ya, karena harapan perbankan suku bunga terus turun ya untuk melonggarkan likuiditas atau untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ya atau permintaan kredit. Ini ada grafik ilustrasi sedikit bahwa pertimbangan suku bunga tentu saja akan terkait dengan nilai tukar dan inflasi ya. Kalau kita lihat grafiknya secara sekilas, memang terjadi peningkatan volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar atau disdol dalam hal ini ya, kurs tengah Bank Indonesia dahulu istilahnya ya, Jakarta Interbank Spot Dollar Rate ya. Nah, dari akhir periode ini terjadi peningkatan uh, nilai tukar digital dan ada peningkatan sedikit peningkatan volatilitasnya ya. Namun dengan median di angka 16.300 dan volatilitas 0,21% ya. Ada sedikit peningkatan volatilitas pada bulan Agustus atau 2 minggu terakhir ya. Terus sekalian, ini adalah pandangan saya, tidak ada maksud untuk mempengaruhi, mengajak atau merekomendasikan membeli dan menjual saham ya. Tanggung jawab sepenuhnya dari tangan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi suatu ilustrasi data yang bisa saya sampaikan bahwa beberapa pertimbangan yang utama dalam mengendalikan suku bunga atau mengelola suku bunga adalah untuk pengendalian nilai tukar dan inflasi ya, nilai rupiah ya, nilai rupiah terhadap mata uang lain adalah exchange rate, nilai tukar, dan nilai rupiah terhadap barang dan jasa adalah inflasi IHK, indeks harga konsumen ya. Jadi ini saya plot secara terbatas dari mulai April hingga Agustus, 19 Agustus kemarin ya. Jadi yang merah ini adalah Gisdol, sementara yang shading hijau ini adalah volatilitasnya. Terjadi peningkatan volatilitas pada sekitar minggu pertama bulan Agustus dan hingga saat ini meningkat dan diketahui bahwa dolar secara umum menguat terhadap seluruh mata uang di dunia ya. Jadi indeks dolar menguat tidak terkecuali adalah rupiah karena terkait dengan ekspektasi adanya kelangkaan dolar di dunia karena inflasi yang tinggi di Amerika dan dengan demikian The Fed diduga akan uh, tetap mempertahankan Fed Fund Rate ya dan tidak akan ada penurunan Fed Fund Rate dalam waktu dekat ya. Mungkin September juga menurut saya sih tidak akan terjadi penurunan suku bunga Fed Fund Rate ya. Kemudian dari segi inflasi, inflasi terakhir bulan Juli 2,37%, ini sedikit meningkat dari 1,82% pada bulan Juni, bulan sebelumnya. Tampak bahwa tren inflasi meningkat ya dari awal tahun, namun masih dalam koridor dalam ruang ekspektasi inflasi atau asumsi makro APBN 2025 yang disebutkan antara 2,2% hingga 2,6% ya. Kemudian nilai tukar juga menurut asumsi makro ada di kisaran atau target nilai tukar adalah 16.300 hingga 16.800 ya. Sementara per akhir hari kemarin 19 Agustus nilai tukar yang saya baca adalah di kisaran 16.240 per dolar Amerika ya. Oleh karena itu, isu ini sangat menekan saham perbankan kemarin, utamanya bank-bank besar yang notabene adalah bank devisa yang memiliki eksposur risiko nilai tukar ya, sehingga akan berpengaruh. Dan yang kedua adalah korporasi besar yang tentu saja uh, terlibat dalam kegiatan ekspor impor perdagangan luar negeri yang menggunakan US dollar ya, sehingga saham-saham big cap perbankan besar itu tertekan kemarin dan dengan adanya penahanan atau ekspektasi BI rate yang tetap 5,25%, ini tampaknya perbankan masih akan melanjutkan pelemahan kecenderungannya Bapak Ibu ya. Jadi ini sebuah proyeksi secara pandangan ya, bukan sebuah pemodelan statistik ya.
berdasarkan deskripsi data gitu ya. Dan secara konsensus ekonomik ya, para ekonom atau para analis di perbankan dan perusahaan efek ada 13 lembaga atau perusahaan yang di range atau ditampung oleh CNBC Indonesia Research ya, saya mengutip hasil penelitian CNBC Indonesia dari 13 responden ya ada 8 menyatakan day rate akan tetap di 5,25% dan ada 5 ya yang menyatakan day rate bisa turun ke 5,0% ya, yaitu Bank Mandiri, Bank Permata, Tukor Sekuritas, Tribrata Sekuritas, dan Bank Danamon ya. Jadi ini terlihat bank besar memang mengharapkan suku bunga akan menurun ya untuk memompa kredit. Namun secara median ada di angka 5,25% ya, sesuai dengan perkiraan saya. Bagaimana saham-saham pilihan hari ini? Ya, tampaknya dari filter yang saya kenakan ya, seperti ini adalah bobot kapitalis pasar di bawah 0,05%, kemudian price dispersion-nya, kalau kita klik di sini ya, nah ini 0,07 paling rendah ya, kemudian price dispersion-nya 5 hari, tidak lebih dari 3%, ini paling tinggi 2,41%, kemudian volatility tinggi juga 3% ya, 3%, kemudian ya, dari segi momentum ya saya pertahankan saham-saham dengan momentum penguatan ya. Jadi ada probabilitas menguat masih berlanjut yaitu dengan relative strength index di atas 30 di atas 30 ya, di 37 paling bawah dari SMR, dan dengan perkembangan atau kenaikan RSI 5 terhadap RSI 10 yang relatif masih tinggi ya. Nah, ini ada angka negatif karena memang ada tren penurunan kemarin ya. Saya masih tabung yang negatif ya, SPA, LC, PMN ya. Kemudian, namun tidak lebih dari minus 10, 10 poin ya. Kemudian average value-nya di atas 10 miliar per hari, kemudian average frekuensi di atas 1000 kali transaksi per hari, dan volatilitas dari frekuensi transaksi di bawah 100% ya. 100% paling tinggi adalah PNBN ya, Panin Bank, Excel, dan seterusnya. Jadi ini harus diwaspadai dengan volatilitas kegiatan transaksi yang tinggi. Ya, net foreign ini residual, saya tidak lihat, tapi Bapak Ibu bisa perhatikan. Jadi yang masih net buy adalah SIDO, BSD, LSIP, STAA, dan seterusnya. Price earning ratio-nya di bawah 25 ya. Kemudian price to book value ratio-nya di bawah 5 kali. Dan di sini tampak kita lihat return on equity-nya positif, yang paling tinggi adalah SIDO, STAA, BMRI ya. Jadi ini bisa menjadi pertimbangan tambahan saham-saham memberikan ekspektasi kembalian atau imbal hasil investasi atau equity yang tinggi ya lebih besar dari 15% menurut saya ya, jadi bisa ditandai ini paling tinggi paling nasabahnya adalah Mayora ya. Jadi kalau saya kembali ke belakang bahwa kemarin memang average value secara secara keseluruhan indeks harga saham gabungan gitu ya ada terjadi penurunan value menjadi 16,7 triliun dari rata-rata uh, 5 harinya 16,9 triliun ya. Namun secara volume ada peningkatan. Ini artinya saham-saham yang aktif ditransaksikan kemarin lebih banyak saham-saham dengan kapitalisasi pasar yang rendah atau harga yang rendah. Demikian juga untuk frekuensi ada peningkatan. Jadi aktivitas kegiatan frekuensi ya dan volume itu meningkat, namun value-nya menurun ya. Ini biasanya menjadi ciri terjadinya tekanan terhadap pasar ya. Demikian, oke. Sebelum itu saya coba sorot dulu ya, yang masuk ke dalam saham syariah di 70 ada 12 ya dari total 17 ya, atau dengan bobot kapitalisasi pasar hanya 9,18%, yang dimana kemarin kapitalisasi pasar total adalah 13.765 triliun ya rupiah. Demikian bagus sekalian telah menonton video saya, terima kasih. Dan saya masih menunggu masukan saran konstruktif untuk perbaikan konten ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.